Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kantor pos di Bandung Barat dibobol pencuri, uang puluhan juta milik pensiunan PNS raib. Hati-hati, gas LPG oplosan ilegal banyak beredar di Kabupaten Subang. Puluhan ekor ikan keramat di objek wisata Cibulan mati. Dinas Perikanan Kuningan ambil sampel air dan ikan, teliti penyebab kematian ikan. Ya, penyebab tewasnya seorang pria bernama Samino di saluran air Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu lalu akhirnya terkuak. Korban yang merupakan pedagang bakso keliling ternyata korban tabrak lari oleh pelaku yang masih di bawah umur. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Selain sepeda motor pelaku, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti jam tangan serta pakaian pelaku. Pelaku yang masih berstatus pelajar saat ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka. Perut, bahu, dan siku ada luka lecet. Otak kiri ada pendarahan. Lambung bagian kiri robek, limpa sebelah kiri robek, jantung robek, paru-paru bagian kiri robek. Dapat kami simpulkan diskusi terhadap dokter bahwa ini benturan benda keras. Jadi bukan pemukulan tapi benturan benda keras. Dipicu perselingkuhan, seorang pria di Bandung nekat membunuh temannya sendiri. Pria berinisial CA, warga Marga Cinta, Cijawura, Kota Bandung harus berurusan dengan polisi setelah membunuh rekannya sendiri. Kasus pembunuhan ini bermula saat CA mencari keberadaan istrinya. CA sempat curiga dengan sebuah rumah kosong karena terdengar adanya suara. Saat mendatangi rumah kosong, benar saja pelaku menemukan istrinya sedang berduaan dengan korban berinisial MM di dalam toilet. Hal itulah membuat pelaku marah. Pelaku memukul korban dengan tangan kosong, lalu kepala korban dihantam oleh paving block hingga korban tewas. Mengetahui MM tewas, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Subang. Yang mana di sini tersangkanya adalah Chandra bin Mimin melakukan pemukulan tangan kosong awalnya 8 kali dari kiri dan kanan korban, kemudian dilanjutkan dengan memukul memakai paving block sebanyak 2 kali dan itu berbenturan di kepala ke belakang mengakibatkan pendarahan kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kantor pos di Bandung Barat dibobol pencuri, uang pensiunan PNS sebanyak 80 juta raib dicuri. Kantor pos di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat disatroni pencuri yang diduga lebih dari 1 orang. Untuk masuk ke dalam kantor pos, pelaku terlebih dahulu menjebol atap bangunan. Para pelaku kemudian membobol bagian belakang berangkas dengan cara dilas, lalu pelaku mengambil uang sebanyak 80 juta rupiah dari dalam berangkas. Uang yang dicuri pelaku merupakan uang pensiunan ASN yang akan dibagikan pada tanggal 6 September 2022. Informasi dari pelapor bahwa di berangkas ada uang kurang lebih 80 juta, tapi kita lagi dicek. Diduga pelaku melalui atap, kemudian membongkar gembok, kemudian merusak berangkas. Tindak pencurian di kantor pos ini merupakan kali kedua. Polisi saat ini masih memburu pelaku, hanya saja polisi sulit mengidentifikasi pelaku karena minimnya saksi dan tidak ada kamera pengawas di lokasi kejadian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang pria di Kabupaten Garut ditangkap polisi karena terbukti menimbun BBM bersubsidi. Peristiwa terbakarnya mobil minibus di Jalan Samarang, Kabupaten Garut merupakan awal terungkapnya kasus penimbunan BBM bersubsidi. Usai api padam, polisi melakukan penyelidikan.
Mobil minibus yang dikendarai AA ternyata sudah dimodifikasi. AA mengubah saluran bahan bakar mobil dan menambahkan sejumlah pipa besi yang disambungkan dengan pompa penyedot air. Penimbunan BBM bersubsidi ini sudah dilakukan pelaku selama 3 bulan. Dalam kendaraan tersebut, minibus yang bersangkutan mencoba untuk mengakali atau memodifikasi dari tangki bensin itu, kemudian dialiri adanya pipa besi dengan menggunakan keran, ditambah dengan pompa air untuk menyedot bensin yang diambil dari SPBU, yang kemudian nanti larinya kepada jerigen-jerigen yang berada di dalam kendaraan minibus tersebut. AA kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Atas perbuatannya pelaku terancam 6 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Terbukti mengoplos gas LPG secara ilegal, 4 orang pria di Subang ditangkap polisi. Usai mendapat laporan dari warga, Satreskrim Polres Subang menggerebek gudang pengoplosan gas LPG ilegal di wilayah Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 4 pelaku. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti ratusan tabung gas LPG, segel gas LPG palsu hingga 3 unit kendaraan operasional. Modus pelaku yaitu memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan dijual dengan harga non-subsidi. Lihat aktivitas warga masyarakat yang sedang melakukan pengoplosan gas, ya, dari gas 3 kilo yang subsidi dipindahkan ke gas ke tabung 12 kilo dan yang 50 kilo atau non subsidi. Atas perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.